Oke, sebenarnya gue sini mau cerita kenapa masyarakat itu suka salah memahami sesuatu. Sebenarnya gini, gue akan memberikan analogi yang sederhana. Ketika kita ada teman atau mungkin saudara atau mungkin tetangga, misalnya dia punya HP baru misalnya dia punya iPhone lah ya. Di sini gue nggak norak ya, maksudnya gini. Ini sebenarnya sederhana banget. Ketika kita ada teman yang mungkin dulunya biasa aja, dia mungkin orang susah, mungkin tuh tiba-tiba dia, oh dia beli iPhone baru nih, oh pasti pamer. Padahal kan kita kan belum tahu ya, mungkin dia beli iPhone karena butuh atau mungkin karena harian dia berat sekali dan lain sebagainya. Nah, gue di sini akan jelaskan nih kenapa masyarakat kita itu suka nilai. Padahal kita kan belum tahu. Yang pertama karena tidak ada edukasi, teman-teman. Maksudnya gini, dia nggak paham. Dia satu yang pertama dia nggak paham, yang kedua dia belum ngerasain. Ya dulu gue nilai orang punya iPhone tuh sebuah pemborosan, sebuah apa ya, spending duit yang nggak penting lah ya. Tapi ketika gue paham, karena gue pernah pakai ya sekali itu, gue pinjem dan oke, dengan sistem yang bagus, OS yang lancar dan sebagainya itu. Ketika kita membeli barang mewah, bukan berarti kita pemborosan. Itu mungkin kalau menurut gue sekarang itu sebuah investasi. Kenapa? Karena untuk jangka panjang. Tapi ini nggak semua ya, ini menurut pandang gue aja gitu. Dan mungkin ada yang mengatakan, lu mah nggak usah lah, lu kan kerjakan gaji UMR, lu nggak usah beli iPhone ya kan, lu pakai Android aja cukup. Ya oke, cukup sih. Tapi kalau misalnya lu perlu yang lebih, kenapa enggak kan? Kalau misalnya lu punya iPhone 15, terus lu beli 20 juta harganya, lu pakai buat bikin konten, terus lu ngasih duit lagi kan nggak salah kan? Jadi kenapa masyarakat kita suka salah menilai? Karena dia nggak tahu. Dia nggak paham akan apa yang orang lain tuh punya. Misalnya misalnya tetangga nih, gue kasih nih sederhana gini. Tetangga kita misalnya punya mobil baru. Dia nggak, yang ngomongin ini nggak punya mobil. Karena dia belum pernah ngerasain punya mobil. Jadi teman-teman gini, ketika kita misalnya punya barang atau kita ingin berproses ya, misalnya kita punya mimpi nih. Kita punya mimpi ingin memberikan edukasi ke orang-orang, atau kita mimpi ingin jadi orang kaya misalnya, pasti kan ada tuh yang ngomongin katanya, udah lalu nggak usah jadi orang kaya, lu tuh gila, harta dunia itu cuma sementara, kita fokus aja ke akhirat. Iya bener sih, nggak salah sih, tapi kan lu belum pernah naik mobil mewah kan, lu belum pernah tinggal di rumah mewah kan. Jadi kadang itu loh, hal-hal sederhana itu sederhana. Apalagi mungkin kita sering dengar kalau terutama keluarga besar, ya saudara atau dan sebagainya, kita misalnya punya barang bagus, tiba-tiba kita main ke rumah saudara atau ke rumah teman, diomongin. Kenapa diomongin? Karena dia belum ngerasain, dia nggak paham akan cara. Coba kalau misalnya dia paham caranya, dia tahu cara pakainya, dia tahu faedahnya, dia nggak bakal ngomong kayak gitu. Itulah ya, orang-orang kita tuh kayak gitu teman-teman. Ada orang nih misalnya dia punya barang baru, terus tiba-tiba dinilai langsung dapat penilaian negatif sama orang. Itu dalam barang ya. Dan di sini gue akan ngasih dalam bentuk misalnya cita-cita. Ketika misalnya ada orang susah nih, dia pengen jadi seorang investor misalnya. Kan di dalam masyarakat kita itu ya, orang yang paham finansial keuangan dibilang gila harta teman-teman biasanya. Ini menurut gue, misalnya gini, kita punya rencana keuangan nih, misalnya aku target segini. Terus ada yang mengatakan, udah lu tuh nggak usah ketinggian deh mimpinya. Nah, itulah orang kita seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya kita nih, wah kita punya rencana nih, gue pengen target 1 miliar misalnya. Terus tiba-tiba ada orang nyeletuk aja, udah lu tuh gak usah gila-gila sama dunia cuma sementara gitu loh. Lah, duit gua kan gimana? Itulah tanggapan. Jadi kenapa orang kita hidupnya cuman kadang, ya nggak semua ya, tapi ini kecil banget kemungkinan dia orang-orang yang memang bener-bener dari miskin, dari nol banget nih, yang dia mungkin terjebak dalam sandwich generation atau terjebak dalam kemiskinan struktural. Dia punya pola pikir bahwasanya gue harus bisa menjadi orang yang kaya untuk memutuskan dari kemiskinan. Emang niat dia bagus teman-teman, dia punya niat bagus, terus pas ngomong kayak gitu depan orang tuanya, apa tanggapannya malah,
ya udahlah, ini memang takdir dari yang di atas lah. Nah, gue kan sebenarnya nggak 100% percaya gitu. Oke, gue tahu takdir, gue tahu itu takdir. Tapi kalau misalnya kita ingin berubah, kita ada kemauan buat berubah, kita punya rencana yang bagus, apakah kita nggak bisa? Bisa kan? Misalnya nih, gue generation ditekan dari segala sisi, terus tiba-tiba gue pengen punya duit 1 miliar, misalnya, apakah itu sesuatu yang nggak boleh dicapai? Ya boleh lah. Ya ini biasanya orang kita seperti itu. Yang pertama dia belum ngerasain. Yang kedua takut disaingin sama orang. Misalnya gini, gue orang susah, terus saudara gue nih, si Budi lah namanya, si Budi. Dia punya usaha warung, ya kan, dia punya mobil, punya rumah. Sedangkan gue ngontrak, gue nggak punya kendaraan dan sebagainya. Terus gue kerja, gue tabung, misalnya tabungan gue tembus 1 miliar lah, terus gue beli mobil, misalnya saudara gue ini punyanya Avanza misalnya, terus gue beli Pajero misalnya, pasti dia ngomongin kita gitu loh, karena takut disaingin. Atau jadi saudara gue dia punya warung, namanya Budi, warungnya udah gede, ya kan, terus gue bikin warung lagi. Ntar pasti orang ngomongin entah, udahlah lu tuh nggak usah bisnis, lu cukup kerja aja jadi karyawan, ya kan, terus lu duit lu taruh di ATM di bank, pasti gitu. Jadi ada yang mengatakan masyarakat kita nggak mau belajar atau nggak mau berkembang, bukan karena nggak ada kemauan, mungkin karena lingkungannya yang tidak support. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini atau yang pernah ngalamin hal ini, kita nggak usah takut. Jadi sekarang prinsip gue gini, gue udah tahu loh, gue ketika gue ingin berproses, pasti ada orang yang ngomongin, gue cukup diem aja. Kita nggak usah peduliin orang ngomong apa sama kita, toh kita nggak minta makan sama dia kan. Cukup kita fokus akan proses kita fokus akan masa depan kita dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin berproses atau kita mempunyai plan bagus, kita cukup diem. Nggak usah ngomong ke orang, nggak usah berkoar-koar, nggak usah bilang ke siapa-siapa. Cukup kita yang pelan aja. Oke, sekian video dari gua. Semoga bisa bermanfaat.